Pasti udah nggak asing lagi kan sama batu paling suci dalam Islam, Hajar Aswad. Tapi gimana kalau saya bilang semua yang kita pahami tentang asal-usulnya itu mungkin keliru? Nah, kali ini kita akan bedah bareng-bareng sebuah misteri geologis yang tersembunyi di baliknya. Oke, langsung aja kita bahas ya. Selama ini kan kita sering banget dengar kalau Hajar Aswad itu meteorit ya kan? Sebuah hadiah dari langit. Tapi, gimana kalau ternyata semua bukti justru menuju ke arah yang sama sekali berbeda? Ke sebuah asal-usul yang jauh lebih membumi. Pertama-tama, kita singkirin dulu deh mitos soal benda dari langit ini. Yuk kita lihat kenapa teori meteorit ini sekarang mulai banyak dipertanyakan oleh para ilmuwan yang menelitinya lebih dalam. Nah, di sini nih letak kejanggalan pertamanya. Batu ini terbukti pernah selamat dari kebakaran hebat yang seharusnya bisa menghancurkan meteorit biasa sampai berkeping-keping. Terus yang kedua, dan ini penting banget, batu ini sama sekali nggak bersifat magnetis. Dua hal ini benar-benar jadi lampu merah besar buat teori meteorit. Bukti-bukti ini jelas memaksa kita buat bertanya lagi. Jadi, kalau bukan dari langit, terus dari mana dong? Nah, pertanyaan inilah yang akhirnya mengalihkan investigasi kita dari kosmos kembali ke planet kita sendiri. Dan ternyata, semua petunjuk itu mengerucut ke satu tersangka utama. Sebuah jenis batuan vulkanik yang sangat spesifik. Sebuah kaca alami yang ditempa langsung di dalam tungku api bumi. Namanya obsidian. Jadi, obsidian itu apa sih sebenarnya? Gampangnya gini, ini tuh kaca alami. Kaca yang terbentuk dari lava super panas yang mendingin dengan sangat-sangat cepat. Saking cepatnya, kristal-kristal batuan itu nggak sempat terbentuk sama sekali. Prosesnya sendiri benar-benar luar biasa. Ada letusan vulkanik yang dahsyat. Lavanya keluar, terus langsung mendingin dalam sekejap. Hasilnya, bukan batu biasa yang punya kristal, tapi sebuah kaca dengan struktur yang unik banget. Nah, disinilah ceritanya jadi makin seru. Ada dua kandidat utama lokasi kelahiran batu ini. Yang pertama, lapangan vulkanik Harat di Arab. Yang kedua, lembah celah besar di Afrika Timur. Dua-duanya ini ibarat pabrik alaminya obsidian dengan kualitas super. Oke, jadi kita udah punya dugaan kuat soal asal batunya. Tapi ternyata itu baru setengah dari teka-teki loh. Setengah lainnya adalah soal teknologi kuno yang mungkin udah lama banget terlupakan tentang bagaimana batu ini seharusnya digunakan. Jadi ada gagasan begini. Gimana kalau fungsi asli Hajar Aswad itu bukan cuma simbolis? Gimana kalau batu ini sebenarnya adalah sebuah alat, sebuah teknologi purba untuk detoksifikasi atau pemurnian fisik? Ini bukan sihir, ya, ini sains. Namanya proses adsorpsi. Coba deh, bayangin filter karbon aktif di rumah. Nah, cara kerjanya mirip. Struktur obsidian yang berpori dan non-kristal itu sempurna banget buat menangkap dan mengikat kotoran di tingkat molekuler. Pertanyaannya, siapa yang tahu soal teknologi secanggih ini ribuan tahun lalu? Nah, petunjuknya justru mengarah jauh ke timur, ke sebuah peradaban kuno yang super maju di wilayah yang sekarang kita kenal sebagai Indonesia atau Sundaland. Mereka ini adalah para ahli geologi. Mereka paham betul sifat batu seperti giok, basalt, dan ya kemungkinan besar obsidian juga. Dan di sini kita bisa lihat benang merahnya. Coba lihat Gunung Padang, situs megalitikum tertua di dunia. Situs itu dibangun pakai batuan vulkanik untuk tujuan energi. Nah, kita melihat pola yang sama di sini. Pemahaman canggih tentang batuan vulkanik yang dipakai buat fungsi tertentu. Yang satu sebagai konduktor, yang satunya lagi sebagai penyerap. Oke, sekarang mari kita coba satukan semua kepingan puzzle ini. Kita akan menghubungkan tiga wilayah kuno yang kelihatannya terpisah, tapi ternyata punya satu koneksi yang sangat kuat. Pertama, materialnya. Bongkahan obsidian berkualitas super ini kemungkinan besar berasal dari wilayah Jannah atau kebun tersembunyi yang dulunya sangat subur di lembah celah Afrika Timur. Kedua, pengetahuannya. Buku panduan atau user manualnya, yaitu pemahaman tentang cara menggunakan batu ini untuk pemurnian, berasal dari peradaban maju di Nusantara kuno. Dan yang ketiga, lokasinya. Di pusat spiritual Semenanjung Arab, kedua elemen ini bertemu, material dari Afrika dan pengetahuan dari timur jauh. Semuanya menyatu di sebuah lokasi yang memang sudah dianggap sakral selama ribuan tahun. Ini membawa kita ke bagian terakhir dari misteri ini, sekaligus pertanyaan yang paling sering muncul. Gimana ceritanya batu ini bisa berubah warna dari yang tadinya putih menjadi hitam pekat? Nah, ini bagian yang paling menarik. Dari sisi spiritual, kita tahu bahwa batu ini menyerap dosa-dosa manusia. Ternyata, penjelasan ilmiahnya justru sangat mendukung hal itu.
Secara kimia, batu ini secara fisik telah menjadi arsip dari sentuhan manusia. Selama berabad-abad, ia menyerap minyak, keringat, dan berbagai polutan dari jutaan orang yang akhirnya membuat warnanya jenuh dan berubah menjadi hitam. Jadi, pada akhirnya, Hajar Aswad mungkin bukanlah hadiah dari bintang-bintang, melainkan sebuah pesan yang jauh lebih dalam dari perut bumi kita sendiri. Sebuah artefak teknologi kuno yang membawa memori planet ini, sebuah pengingat akan keseimbangan dan pengetahuan yang telah lama kita lupakan.